Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Cibeber yang saya banggakan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan segala aktivitas kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kita yang selanjutnya, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel atau disingkat dengan SPLTV. Ketika SMP, kalian juga sudah pernah belajar nih materi tentang sistem persamaan linear, namun hanya 2 variabel. Nah, di SMA kita akan belajar yang 3 variabel. Kompetensi dasarnya yang 3.3 yaitu menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Yang 4.3-nya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, indikator pencapaian kompetensinya yang pertama itu menentukan model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode substitusi. Jadi yang pertama kita akan menyelesaikan masalah kontekstual dari SPLTV ini dengan metode substitusi. Nanti di video berikutnya kita akan menyelesaikan dengan metode eliminasi, metode gabungan, metode determinan, dan yang terakhir kita akan coba menyelesaikannya dengan metode grafik dengan bantuan software yaitu GeoGebra. Tujuan pembelajarannya melalui pengamatan dan diskusi, peserta didik dapat menentukan model matematika yang berbentuk sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah nyata secara mandiri. Melalui penalaran, peserta didik dapat menyelesaikan masalah nyata berbentuk sistem persamaan linear 3 variabel yang disajikan sendiri dengan metode substitusi pada video kali ini ya. Nah, ini saya ada ilustrasi. Pernahkah kamu berbelanja di pasar, supermarket, ataupun di tempat perbelanjaan lainnya? Apa yang kamu beli di sana? Lalu, bagaimana cara kamu melakukan transaksi jual beli tersebut? Dan tahukah kamu bahwa proses jual beli dan beberapa kegiatan lainnya yang pernah kamu lakukan tersebut merupakan penerapan dari SPLTV. Nah, S-nya di sini itu adalah sistem. Apa itu sistem? Dan persamaan linear 3 variabel, apalagi itu? Nah, setelah kamu mempelajari materi ini, kamu akan bisa menjawab beberapa pertanyaan di atas. Bukan hanya pertanyaan itu, tapi kamu juga bisa menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan SPLTV. Nah, saya punya pertanyaan lagi nih, yang harus kalian jawab di kolom diskusi pada Google Classroom. Apa perbedaan dari persamaan linear 1 variabel, 2 variabel, dan 3 variabel? Nanti coba kalian amati ya dan jawab di Google Classroom ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa perbedaan dari persamaan linear 3 variabel dan sistem persamaan linear 3 variabel? Jadi yang kedua ini ada sistemnya. Jadi apa bedanya nanti silahkan didiskusikan di Google Classroom. Kemudian berikutnya ini saya ada contoh masalah kontekstual. Nanti dari masalah kontekstual ini kalian harus bisa membuat model matematikanya. Divani membeli sebuah baju, 2 buah kaos, dan 1 celana jeans. Ia harus membayar Rp200.000. Nah, kita ibaratkan ini baju itu X, kemudian
kaos itu Y dan celana jeans itu adalah Z. Berarti ini model persamaan pertama itu adalah X ditambah 2Y ditambah dengan Z sama dengan Rp200.000. Nah, yang kedua, Atria membeli sebuah baju, 3 buah kaos, dan 1 celana jeans. Ia harus membayar Rp250.000. Sama, ini juga berarti X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan Rp250.000. Yang ketiga, Nina membeli 3 baju, 5 buah kaos, dan 2 celana jeans. Ia harus membayar Rp400.000. Nah, berarti ini 3X tambah 5Y ditambah 2Z sama dengan Rp400.000. Buatlah model matematika dari SPLTV di atas. Nah, ini ya sesuai dengan yang tadi. Ini persamaan ke-1, ini persamaan kedua, dan ini persamaan ketiga. Nah, nanti dari model SPLTV ini, coba kalian kerjakan dengan metode substitusi. Ya, nanti dikumpulkan di Google Classroom. Nanti langkah-langkahnya akan saya berikan di video ini dan juga di Google Classroom pun sudah tersedia langkah-langkah untuk menyelesaikannya, ya. Nah, jadi ini adalah bentuk matematika atau model dari SPLTV. Ada A1X, ada B1Y, ada C1Z, sama dengan D1. Nah, di mana D1 ini adalah konstanta. Jadi, tidak memiliki variabel. Maka 3 persamaan tersebut membentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Penyelesaian SPLTV tersebut adalah pasangan bilangan X, Y, dan Z yang memenuhi ketiga persamaan tersebut. Nah, menyelesaikan SPLTV ini bisa diselesaikan dengan metode substitusi, eliminasi, gabungan, determinan, dan grafik, itu dengan bantuan GeoGebra. Nanti kita akan pelajari ini semuanya ya. Dimana yang ini sebetulnya ini adalah materi pengayaan dengan metode grafik dengan bantuan GeoGebra untuk menambah wawasan kalian. Nah, ini adalah langkah-langkah metode substitusi. Yang pertama, itu pilih salah satu persamaan yang paling sederhana. Ya, jadi kita memilih nih dari 3 persamaan tersebut yang paling sederhana yang mana. Kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z, atau X sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Jadi itu langkah yang pertama. Kemudian langkah kedua, substitusikan X atau Y atau Z yang diperoleh pada langkah pertama tadi ke 2 persamaan lainnya sehingga diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel. Nanti ya, jadi tadinya 3 variabel kita buat menjadi 2 variabel. Kemudian langkah ketiga, selesaikan sistem persamaan linear 2 variabel yang diperoleh tersebut pada langkah kedua. Jadi kita selesaikan nih SPLTV-nya. Nah, yang terakhir substitusikan 2 nilai variabel yang diperoleh dari langkah ketiga ke salah satu persamaan semula untuk memperoleh nilai variabel yang ketiga. Jadi misalnya kita udah dapat nih X dan Y-nya atau kita dapat Y dan Z-nya. Nah, untuk mendapatkan variabel ketiga, substitusikan lagi nih dengan langkah yang keempat ini. Oke, sebagai contoh ini saya punya model SPLTV-nya nih. Persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan ketiga. Sesuai langkah-langkah tadi, yang pertama kita memilih yang mana nih dari ketiga persamaan ini yang mudah untuk kita jadikan bentuk X atau bentuk Y atau bentuk Z. Nah, saya memilih persamaan ketiga nih yang akan saya buat menjadi bentuk Y. Y sama dengan ya.
Nah, kita ambil persamaan ketiga ini 5x tambah y tambah 2z sama dengan 21. Kemudian, nah ini supaya tinggal tersisa y di ruas kiri, maka ini harus dikurangi dengan 5x. Ini dikurangi 5x, di sini 0, sehingga di kanan kita tambahkan negatif 5x. Ini juga sama, ini dikurangi 2x, di sini hilang, sehingga di kanan ini harus dikurangi dengan negatif 2z. Nah, ini tetap 21. Oke, jadi kita dapat persamaan ke-4. Kemudian berikutnya, substitusikan persamaan ke-4 ke persamaan 1. Nah, jadi ini persamaan 4 ini kita akan substitusikan nih, karena persamaan 4 ini adalah hasil perubahan dari persamaan ketiga, jadi ini nanti harus kita substitusikan ke persamaan 1 dan ke persamaan 2. Nah, di langkah ini kita substitusikan ke persamaan 1 dulu. Nah, didapat setelah disubstitusikan bahwa kita dapat persamaan ke-5, yaitu negatif 8x dikurangi z sama dengan negatif 20. Nah, tadi yang persamaan 4 kan baru ke persamaan 1. Nanti kita substitusikan juga ke persamaan 2 di sini ya. Persamaan 4 substitusi ke persamaan 2. Nah, didapat persamaan ke-6, yaitu 8x plus 6z sama dengan 40. Nah, ini persamaan 5 dan persamaan 6 kan ini SPLDV, ya kan? Nah, jadi kita cari lagi nih nilai dari SPLDV-nya dengan metode substitusi juga ya. Nah, persamaan 5 dan 6 merupakan sistem persamaan linear 2 variabel ya. Nah, jadi ini kita dari persamaan 5 nih, min 8x min z sama dengan min 20. Nah, kita rubah menjadi bentuk z. Nah, ini kita rubah ini dengan cara mengkalikan semua ruas dengan negatif 1 ya. Kali negatif 1 jadi 8x, jadi plus z plus 20. Jadi plus 20 ini pindah ke sini ya, karena di ruas kanan. Sedangkan ini kan 8x. 8x supaya jadi 0 harus dikurangi 8x ya. Ini 8x kurangi 8x jadi 0. Di sini juga harus dikurangi 8x. Makanya ini jadi z sama dengan negatif 8x plus 20. Ini persamaan 7 kita dapat. Nah, persamaan 7 ini kita substitusikan ke persamaan 6 supaya mendapatkan nilai x. Nah, jadi kita dapat x sama dengan 2. Nah, kemudian x sama dengan 2 ini kita substitusikan lagi ke persamaan 7 ke sini ya, supaya kita dapat nilai z. Nah, kita dapat nilai z-nya 4. X-nya sudah dapat 2, z-nya sudah dapat 4. Nah, kita substitusikan lagi ini. X sama dengan 2 dan z sama dengan 4. Saya ambil di sini substitusikannya ke persamaan 4. Boleh mau ke persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 juga boleh. Cuma agar lebih mudah kita masukkan atau kita substitusikan ke persamaan 4. 2 kita substitusi ke x, 4 substitusi ke z. Nah, jadi didapat nilai y-nya itu adalah 3. Nah, jadi kita dapat nih himpunan penyelesaiannya yaitu 2,3,4. Nah, dari yang himpunan penyelesaian ini yang kita dapat, apakah kita yakin ini sudah benar gitu ya? Nanti coba kalian cek ya. Cek ini substitusikan ke persamaan 1, ke persamaan 2, dan ke persamaan 3. Si X-nya yang tadi didapat ya, substitusikan ke sini. Apakah betul hasilnya nanti akan jadi 22?
Yang ini substitusikan juga apakah betul hasilnya nanti 19. Ini juga substitusikan apakah betul hasilnya 21. Nah, hasilnya nanti bisa dikirim ke Google Classroom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Cibeber yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan masalah kontekstual pada materi sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode grafik dan bantuan GeoGebra, ya. Karena di materi yang sudah kita lewati sebelumnya, kita hanya membahas yaitu metode substitusi, metode eliminasi, metode gabungan, dan metode determinan. Jadi ini hanya sebagai tambahan atau pengayaan saja buat kalian semua. Oke, di sini saya punya dua model SPLTV, ya. Di mana model SPLTV ini tadinya adalah dari masalah kontekstual yang kemudian dirubah menjadi sebuah model matematika SPLTV. Nah, dari model ini kita akan menyelesaikan dengan menggunakan GeoGebra. Kita buka GeoGebranya. Pertama, kita akan selesaikan dengan metode grafik. Jadi, seperti apa sih nanti sistem persamaan ini jika dibuatkan sebuah grafik di R3. Nah, langkah pertama ini persamaan 1, kita copy, atau bisa diketik ulang di sini ya, pada bagian input. Paste. Jangan lupa grafiknya 3 dimensi ya, karena ini 3 variabel. Nah, jadi ini adalah bidang dari persamaan 1. Oke. Kita akan coba lihat persamaan kedua. Dan persamaan ketiga. Nah, oke, ini 3 bidangnya sudah ada di sini. Kita coba ubah warnanya ya. Ini misalnya ungu, yang ini misalnya merah. Oke. Nah, menyelesaikan SPLTV dengan metode grafik menggunakan bantuan GeoGebra itu nanti seperti ini ya grafiknya di R3 atau grafik 3 dimensi, di mana ketiga bidang ini memiliki titik potong. Nah, kita coba amati titik potongnya di sini ya. Nah, di sini titik potongnya. Cuma secara visual seperti ini kita sulit menentukan ini berapa nih, tepatnya nih himpunan penyelesaiannya. Tapi di sini terlihat bahwa ketiga persamaan ini jika digambarkan ini memiliki titik potong, artinya SPLTV ini memiliki himpunan penyelesaian. Untuk tahu himpunan penyelesaiannya itu berapa, X-nya berapa, Y-nya berapa, dan Z-nya berapa, itu bisa juga diselesaikan di GeoGebra ini. Caranya itu, nah kita masukkan ini cas ya. Nah, pada menu cas ini, oke, kita perbesar dulu. Di sini kita ketik solve ya.
SO L V, solve. Nah, ini pilih yang kedua ya, yang ada equation dan variabel. Nah, di sini equationnya kita delete, kita ganti dengan kurung buka kurawal, lalu persamaan 1 kita copy, kemudian paste di sini, koma, sama input persamaan ketiga. Nah, karena di sini kita 3 variabel, maka ini kita delete dulu. Kurung buka kurawal lagi, yaitu di sini X, kemudian Y, kemudian Z gitu. Kemudian langsung aja tekan enter. Nah, dengan menggunakan GeoGebra ini kita juga bisa mencari himpunan penyelesaiannya ya. Dengan ini solve ini kita tahu bahwa himpunan penyelesaiannya yaitu X sama dengan 5, Y sama dengan 3, dan Z-nya sama dengan 7. Nah, jadi titik potong yang ada di grafik R3 ini itu adalah 5,3,7. Oke. Jadi untuk yang nomor 2, ini persamaan kedua ini, silahkan kalian coba di rumah dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nanti hasilnya seperti apa? Grafiknya seperti apa? Kemudian apakah ini memiliki himpunan penyelesaian atau tidak? Ketiga, grafik bidangnya itu berpotongan atau tidak? Nah, silahkan nanti kalian isi di kolom diskusi pada Google Classroom ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.